Apa yang terjadi di Madrid kali ini, guys? Wah gila, Xabi Alonso baru-baru ini menghubungi kiper Barcelona, Marc-Andre ter Stegen. Lo pasti langsung mikir, masa iya? Ter Stegen bakal pindah ke Madrid? Bukannya dia kiper dari rival abadi, Barcelona? Tapi bro, ini cerita nggak sesederhana itu. Jadi gini bro, Madrid dan Barcelona saat ini lagi sibuk banget di bursa transfer musim panas. Madrid sudah datangkan pemain baru seperti Trent Alexander-Arnold dan beberapa lainnya. Sementara Barcelona juga gak mau kalah, mereka datangkan Marcus Rashford, Ronny Bargi, dan Joan Garcia. Nah, jangan buru-buru ambil kesimpulan, bro. Karena sebentar lagi bakal gue kasih twist yang bikin lo geleng-geleng kepala. Ngomong-ngomong soal Joan Garcia, bro, dia dianggap sebagai pengganti jangka panjang Ter Stegen di Barcelona. Ter Stegen sendiri lagi menghadapi masalah serius. Dia baru saja menjalani operasi punggung akhir Juli dan diperkirakan bakal absen sampai 3 bulan. Sekarang, bayangin nih, kalau Ter Stegen, yang selama ini jadi andalan Barcelona dan sudah punya prestasi segudang, sampai akhirnya ke Madrid? Gila gak tuh? Gue yakin itu bakal jadi gebrakan besar yang bikin geger jagat sepak bola. Ter Stegen bukan sembarang kiper, bro. Sejak gabung Barcelona tahun 2014, dia sudah kumpulin segudang trofi, 6 gelar La Liga, 6 Copa del Rey, 1 Liga Champions, dan beberapa gelar lainnya. Dia dikenal dengan refleks super tajam, kemampuan distribusi bola yang luar biasa, dan kepemimpinan di lapangan. Oh ya guys, kalau lo pikir cuma itu doang, salah besar. Tunggu di sana, sebentar lagi gue bakal bongkar hal yang lebih mengejutkan soal pergerakan Real Madrid terhadap situasi Ter Stegen sekarang. Lanjut, musim ini Ter Stegen sedang diuji berat. Mulai dari masalah punggung sampai konflik dengan klub bikin situasi makin panas. Kalau dia ke Madrid, itu bukan cuma soal transfer biasa, tapi bakal jadi pergerakan besar yang bisa mengubah dinamika rivalitas abadi antara Real Madrid dan Barca. Sekarang gue jelasin dulu soal masalah yang lagi dihadapi Ter Stegen di Barca. Setelah operasi punggung, Ter Stegen harus absen lama. Barcelona pengen kirim catatan medisnya ke La Liga supaya Ter Stegen dianggap absen jangka panjang, dan Joan Garcia bisa resmi didaftarkan sebagai pengganti. Tapi nih, Ter Stegen nolak keras, bro. Dia gak mau catatan medisnya dibocorin ke La Liga. Akibatnya, Barcelona buka proses disipliner dan bahkan cabut jabatan kaptennya. Bayangin, bro, kapten sekaligus kiper terbaik klub kena masalah internal serius kayak gini. Ruang ganti Barcelona sekarang katanya agak terbagi karena konflik ini. Dan situasinya makin panas. Sementara itu, di Madrid, Xabi Alonso menghubungi Ter Stegen. Tapi ini bukan buat ngajak pindah atau rekrut langsung, bro. Alonso nanya soal Alexander Nubel, kiper Bayern Munchen yang lagi dipinjamkan ke Stuttgart. Alonso pengen banget rekrut Nubel sebagai pengganti jangka panjang Thibaut Courtois yang juga udah berumur 33 tahun. Ter Stegen ternyata kasih rekomendasi positif soal Nubel ke Alonso, nunjukin respek antar rival yang jarang banget terjadi. Tapi guys, itu belum selesai. Real Madrid ternyata punya rencana yang lebih gila lagi buat manfaatin situasi Ter Stegen sekarang. Gak lama lagi, gue bakal jelasin rencana besar yang sedang disusun Madrid sebenarnya. Oke guys, kita lanjut dulu ya. Di ruang ganti Madrid, para pemain sampai bilang, ini gak akan pernah kejadian di Madrid. Soal perlakuan Barcelona terhadap Ter Stegen, Madrid memang punya cara yang beda, bro. Mereka lebih respect dan peduli sama pemain, gak cuma fokus hasil, tapi juga menghargai loyalitas dan profesionalisme. Tunggu bro, ini dia rencana besar Real Madrid. Xabi Alonso katanya pengen manfaatin pengalaman Ter Stegen, kalau sampai dicampak sama Barcelona. Lah, gimana tuh? Gini caranya, guys. Simak baik-baik ya. Bayangin bro, meskipun Ter Stegen adalah rival berat Madrid, Xabi Alonso punya rencana lain yang jauh lebih unik dan mengejutkan. Alonso sangat menghargai kualitas dan pengalaman Ter Stegen, bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai mentor dan pelatih masa depan. Kabarnya, Madrid sedang mempertimbangkan untuk merekrut Ter Stegen sebagai pelatih kiper mereka di masa depan. Ter Stegen bukan bakal jadi pemain Los Blancos, tapi bakal jadi pelatih yang membimbing kiper-kiper Madrid ke level juara. Gila kan, bro? Rivalitas di lapangan mungkin sengit banget, tapi di balik layar, mereka saling menghargai dan punya rencana besar yang jarang banget orang tahu. Madrid pengen banget pertahanin aura juara mereka dan kualitas kiper nomor 1 dunia, dengan belajar langsung dari pemain hebat yang juga rival abadi mereka. Ini bukan cuma soal transfer biasa, guys, tapi strategi jangka panjang penuh kejutan yang bakal bikin dunia bola makin seru. Oke guys, sekarang kita geser ke cerita panas lainnya nih, bro. Perebutan sengit antara Arsenal dan Real Madrid buat Rodrigo lagi memanas,
Dan katanya ada syarat transfer yang bisa dibilang gila banget. Lo pasti gak mau ketinggalan kabar seru ini? Jadi simak terus ya. Gila guys. Masa depan Rodrigo ditentukan dengan pertarungan ini. Katanya Arsenal masih ngejar Rodrigo, tapi Madrid kasih syarat yang benar-benar gila. Kalau lo pikir ini cuma rumor biasa, tunggu sampai dengar fakta-fakta ini, dijamin lo bakal bilang, ini parah sih guys. Nah jadi gini guys, Arsenal, yang lagi gila-gilanya nyusun tim buat musim depan, ternyata masih punya satu target yang udah lama mereka incar, Rodrigo Goes. Pemain Brasil yang udah jadi andalan Real Madrid ini bukan sosok sembarangan. Kecepatan, dribble, sama finishingnya bikin dia masuk radar banyak klub top Eropa, tapi Arsenal kayaknya nggak pernah lepas pandang dari dia. Isunya, Arsenal mau coba cara berani, pinjam Rodrigo buat musim 2025-2026. Kedengarannya simpel ya? Tinggal ajukan tawaran, deal, selesai. Tapi sayangnya guys, Real Madrid itu bukan klub yang gampang dikibulin. Mereka langsung keluarin daftar syarat yang bikin kepala pening. Syarat pertama, Madrid nggak mau kasih harga murah. Kalau mau pinjem, biayanya gede. Kalau mau beli langsung, siapin dana hampir 100 juta euro. Gila, itu hampir setara satu stadion mini. Syarat kedua, gaji Rodrigo selangit. Kabar dari media Inggris nyebut dia digaji 250.000 pound sterling per minggu di Madrid. Arsenal sih sanggup bayar, tapi itu bakal bikin budget gaji mereka meledak. Syarat ketiga, kontraknya masih panjang, guys. Rodrigo masih terikat sampai 2028. Artinya, Madrid pegang kendali penuh. Mereka nggak terburu-buru jual, apalagi buang. Nah guys, dari semua syarat gila tadi, satu hal yang harus kita ingat. Bola ini bukan cuma di tangan Madrid sama Arsenal doang. Kadang, ada faktor yang nggak bisa ditebak. Faktor yang nggak tertulis di kontrak, nggak ada di angka, tapi justru bisa jadi penentu utama. Makanya, sebelum kita ngomongin ending dari saga ini, gue mau lu ingat baik-baik. Sepak bola itu bukan cuma soal siapa bayar paling mahal. Kadang ada variabel X yang bisa ngerubah segalanya dalam semalam. Dan, percaya nggak percaya. Sumber terpercaya udah mulai ngasih kode, kalau variabel X ini lagi bekerja di kasus Rodrigo. Nanti bakal kita bongkar. Nah di titik ini, fans Arsenal mungkin mikir, kalau Edu Gaspar sama Arteta udah mau, pasti bisalah nego. Tapi tunggu dulu guys. Ada satu faktor yang bikin semua ini hampir mustahil. Tiba-tiba, muncul kabar dari Fabrizio Romano. Ya, jurnalis transfer yang kalau udah bilang here we go, langsung geger satu dunia bola. Dia bilang, Rodrigo nggak mau pergi dari Real Madrid. Titik. Buat dia, Madrid bukan cuma tempat kerja, itu rumah. Dia udah main bareng Vinicius, nyetak gol penting di Liga Champions, dan ngerasain angkat trofi bareng klub impian masa kecilnya. Walaupun musim depan dia harus bersaing sama monster-monster kayak Mbappe, Vinicius, Bellingham, dia tetap milih bertahan. Katanya, dia mau berjuang dapetin tempat utama, bukan kabur cari aman. Disinilah Arsenal kena masalah terbesar. Bukan cuma duit, bukan cuma kontrak, tapi hati Rodrigo. Kalau pemainnya sendiri nggak mau, transfer seheboh apapun cuma jadi headline yang lewat begitu aja. Jadi guys, walaupun Arsenal udah siap duit gede, siap kasih nomor punggung ikonik, dan siap jamin dia jadi bintang utama. Kalau Rodrigo udah bilang aku bertahan di Madrid, ya selesai sudah. Sekarang, tinggal kita lihat. Apakah Arsenal bakal nyerah dan cari target lain? Atau mereka berani gila-gilaan ngejar Rodrigo sampai detik terakhir bursa transfer? Guys, kalau lo jadi Rodrigo nih, lo milih gimana? Pindah jadi raja di Arsenal yang lagi naik daun, dapat tempat utama gampang, dan bisa bersinar tiap minggu? Atau tetap bertahan di Real Madrid? Nah, ngomongin Madrid, belakangan ini suasana di Santiago Bernabeu lagi panas banget, loh. Real Madrid kesal berat karena Ballon d'Or 2025 mulai dianggap nggak adil lagi. Apa sih yang sebenarnya terjadi sampai bikin klub raksasa ini jadi sebel? Yuk, kita kulik lebih dalam. Football baru aja ngumumin daftar nominasi Ballon d'Or 2025. Tapi bukan soal siapa yang masuk daftar yang bikin rame, melainkan siapa yang ngambek berat. Yap, Real Madrid lagi-lagi bakal boikot acara puncak ini. Dan alasannya, lagi-lagi soal ketidakadilan. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.